Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kembali kita pada pagi hari yang berbarakah ini dikumpulkan bersama di Masjid Al-Muttaqin setelah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah ini dan juga amal ibadah yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan, limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, masih kita bersama kitab Al-Baqiyatus Shalihat yang berisi tentang zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari jenis zikir yang kelima yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Mungkin kita baca kembali zikir 1 sampai 4 ya. Pertama kita membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam. Yang kedua, wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa lahu karihal kafirun. Alhamdulillah, 4 jenis tadi sudah kita pelajari dan semoga sudah diamalkan oleh masing-masing dari kita. Nah, kita masuk yang kelima. Apa yang kita baca, Bapak Ibu sekalian? Syekh mengatakan, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, at-tasbihu wat-tahmidu wat-takbiru wat-tahlilu. Yang dibaca yang kelima adalah tasbih. Artinya adalah membaca subhanallah. Wat-tahmid, membaca alhamdulillah. Wat-takbir, membaca Allahu akbar. Wat-tahlil, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, ada berapa tadi? 4. Tasbih, tahmid, takbir sama tahlil. Nah, 4 jenis zikir yang dibaca ini, walahu khamsu sifatin, ternyata dia memiliki 5 cara dan semuanya benar. Membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil tadi ada 5 cara dan semuanya benar karena semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang biasa kita pakai, yang biasa kita amalkan, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Nah, itu yang umum biasa kita laksanakan dan itu sahih. Nanti insyaallah masing-masing akan kita sebutkan dalilnya. Tapi ternyata setelah kita gali dari hadis-hadis Nabi SAW, kita mendapatkan adanya
cara yang lain yang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Syekh menemukan ada 5 sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Dan insya Allah nanti kita akan menambahkan 1, ternyata juga ada dan hadisnya juga sahih. Berarti totalnya ada 6. Disebutkan oleh Syekh 5 dan kita menambahkan 1 di antara cara tersebut. Baik, coba kita lihat satu persatu dari cara yang disebutkan oleh Syekh di sini. Cara yang pertama, beliau mengatakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbaru 10 marrat. Membaca apa? Subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar 10 kali. 10 kali di sini bisa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali dulu, atau alhamdulillah, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali, kemudian Allahu akbar 10 kali. Boleh. Atau mau langsung juga boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berapa kali? Sekali. Kemudian baru yang kedua, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sampai 10 kali. Dua-duanya boleh Bapak Ibu sekalian. Yang penting masing-masing dari tasbih, tahmid dan juga takbir tersebut dibaca berapa kali? 10 kali. Dasarnya apa Ustaz? Dasarnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW membaca dengan cara seperti itu. Setelah sholat 5 waktu membaca tasbih 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu akbar 10 kali. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Taib. Itu yang pertama. Jadi kalau sekali-kali kita hanya 10, enggak masalah. Khususnya misalnya ketika kita dalam keadaan setelah sholat ada kepentingan yang mendesak. Sementara kita juga tidak ingin meninggalkan kebiasaan kita berzikir setelah sholat 5 waktu. Untuk 33 kali kayaknya terlalu panjang. Nabi SAW pernah melakukan berapa kali? 10 kali. Sehingga tidak masalah. Terkadang kita mengamalkan zikir yang satu ini, mungkin memang kita dalam keadaan yang mendesak, mungkin di perjalanan, kita sudah ditunggu oleh rombongan. Alhamdulillah kita punya ilmunya. Tidak kita tinggalkan sama sekali zikir tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar la ilaha illallah 25 marrah. Membaca subhanallah, ini kurang ya. Alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah 25 kali. Ini masih kurang. Ya. Ya, ini harusnya kurang apa tadi? La ilaha illallah berapa? 25 kali. Berarti subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, la ilaha illallah 25. Totalnya berapa? 100. Ya, totalnya 100. Ini berdasarkan
sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya sahih. Nabi SAW terkadang membaca dengan cara seperti ini setelah sholat 5 waktu. Jadi subhanallahnya bukan 33 tapi 25. Masing-masing 25 ditambah la ilaha illallah juga 25. Semuanya 100 kali. Itu cara yang kedua. Silahkan bisa juga kita amalkan dalam sebagian kesempatan kita. Kemudian yang ketiga, subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar 33 marrah bila tamamin lil mi'ah. Cara yang ketiga adalah membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali tanpa digenapi dengan yang ke-100. Jadi total semuanya hanya 99. Yang pertama tadi totalnya 30. 10, 10, 10. Yang kedua totalnya 100. 25, 25, 25, 25. Yang ketiga 33, 33, 33 totalnya 99. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW tanpa beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini 3 cara yang pertama. Ingat insyaallah? Ingat ya. Saya urutkan tadi ya, 10 ya, 10 10 10, kemudian 25 25 25 tapi tambah la ilaha illallah juga 25 100. Dari 10 ke 25, kemudian yang ketiga adalah menjadi 33, masing-masing 33, totalnya menjadi 99. Kita lihat cara yang keempat. Ya. Cara yang keempat, subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar 33 marrah wa yaqulu tamamal mi'ati Allahu akbar. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Kemudian dilengkapi yang ke-100 takbir lagi. Masing-masing 33 kali dilengkapi yang ke-100 apa? Takbir. Berarti takbirnya berapa kali? 34 kali. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbirnya berapa? 34. Ini juga sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi membaca tasbih, tahlil dan juga tahmid dengan cara yang seperti ini. Takbirnya dibedakan menjadi 34 kali. Jadi boleh kita 33 kali masing-masing atau 33 untuk subhanallah dan alhamdulillah, kemudian yang Allahu akbar kita jadikan 34. Boleh. Kemudian yang kelima, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 marrah wa yaqulu tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kelima, membaca tasbih, tahmid, tahlil masing-masing 33 kali, kemudian membaca yang ke-100 seperti yang biasa kita baca. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tayyib. Itu dan hadisnya untuk yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan di akhir, fatilka tis'atun wa tis'una wa tamamal mi'ati la ilaha illallah. Itu semua ada 99, kemudian disempurnakan
dengan membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Itu adalah 5 cara yang disebutkan oleh Syekh berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Baik. Sebelum ana tambah dengan cara yang keenam. Siapa yang bisa mengulangi lagi 5 cara tadi? Dari awal sampai akhir. Kasih hadiah. Nah, mau mencoba? Fadhal. 10 kali. Total berapa? 30. Taib. Kemudian yang kedua? Taib. 25 kali terus la ilaha illallah 25. Total berapa? 100 kali. Taib. Yang kedua, yang ketiga? Ya. 33 kali. Total semuanya 99. Ahsan. Terus yang keempat? Iya. Tasbih, tahmid berapa kali? Ya. Ada tahlilnya? Enggak ada tahlilnya. Pertama, tasbih. Ya. Yang 34 takbirnya berarti total berapa semuanya? 100. Ahsan. Terus kemudian yang terakhir? Ya. Takbir 33 kali. Ya. Masing-masing 33 kali. Terus barakallahu fiik. Baik. Ini, Pak. Tolong. Kemarin yang bapak-bapak yang belum dapat kemarin siapa ya? Hah? Yang belum dapat pertemuan yang lalu. Ada 1 orang. Bapak. Fadhal, Pak. Masyaallah. Alhamdulillah. Pak. Semoga bermanfaat, Pak ya. Masyaallah. Baik, sekarang ana tambahi yang ke-6. Yang ke-6. Cara yang ke-6 sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, subhanallah 11 kali, Pak. Ya. Alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Jadi total berapa? 33. Jadi tadi kalau bisa ditambahi dari 10 11, kemudian 25, kemudian 33. Nah, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Totalnya 33 kali. Taib. Kemudian yang selanjutnya cara menghitung tasbih sekarang. Ya, bagaimana cara menghitung tasbih 33 kali atau 10 kali atau 11 kali atau 25? Ternyata sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menceritakan bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung. Ya. Sebelumnya ada sebuah hadis di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh sebagian sahabat wanita untuk bertasbih dengan menggunakan tangan. Kemudian beliau menyebutkan kenapa disuruh untuk menggunakan tangan? Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Karena sesungguhnya jari jemari kita ini kelak di hari kiamat akan ditanya dan akan dijadikan oleh Allah bisa berbicara.
Artinya itu bisa menjadi saksi untuk kita di hari kiamat bahasanya dulu kita menggunakan jari-jari kita ini untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini cara yang pertama berarti menggunakan jari untuk bertasbih. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Amr, beliau menceritakan laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha bi yaminihi. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertasbih dengan tangan kanan beliau. Ya, bi yaminihi artinya adalah dengan tangan kanan. Jadi kalau tadi yang pertama jari-jari secara umum, hadis ini menjelaskan lebih khusus lagi bahwasanya yang dimaksud adalah tangan kanan. Karena ini adalah keadaan yang afdal. Seseorang dalam keadaan dia beribadah, dalam keadaan dia berzikir, mana yang digunakan tangan kanannya. Ada di sana hadis yang umum bahwasanya Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammunu fil umuri kulliha. Dahulu Nabi SAW senang untuk mendahulukan yang sebelah kanan. Maksudnya adalah yang baik-baik. Termasuk ketika kita misalnya memakai pakaian, dahulukan sebelah kanan. Pakai sendal, dahulukan sebelah kanan. Masuk masjid, dahulukan sebelah kanan. Kita memberikan kepada orang lain dengan tangan kanan. Mengambil dari orang lain juga dengan tangan kanan. Ini sunnah Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya ketika kita berzikir setelah sholat, Nabi SAW memakai tangan kanan beliau. Nah ini sunnahnya demikian. Tapi Ustaz, kalau misalnya ada yang pakai tangan kiri, sah, tidak masalah. Ya, tetapi yang afdal tentunya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menggunakan tangan kanan beliau. Jadi kalau seandainya ada yang misalnya dia sambil begini dan dihitung seperti ini, kemudian yang kiri, kemudian yang kanan, kemudian yang kiri, itu tidak masalah. Tidak sampai dikatakan itu berdosa. Cuma yang lebih besar pahalanya kalau dia hanya menggunakan tangan kanan saja. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ya'qidu tasbiha bi yaminihi, beliau melakukan tasbih ini dengan tangan kanannya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai. Baik. Bagaimana cara menghitungnya, Pak? Apakah dengan cara seperti ini? Ya, karena sebagian karena menurutnya lebih mudah. Setiap jari itu ada 3 ruas. Ada 5 berarti 3 kali 5 15, 2 kali 30, nanti terakhir ditambah 3. Itu sebagian menghitung dengan cara demikian katanya lebih mudah. Meskipun enggak juga ya, terkadang lupa-lupa juga kita. Ya kan? Nah, yang dilakukan oleh Nabi SAW, kalau kita melihat lafadz hadisnya di sini, yaqiduha, dalam sebagian riwayat yaqidu tasbih. Apa makna yaqidu? Yaqidu itu artinya mengumpulkan. Para ulama menjelaskan, berarti di sini beliau mengumpulkan jarinya. Nah, mengumpulkan jari caranya seperti ini, Pak. Seperti ini. Nah, ini ditempelkan ke telapak tangan. Ini namanya mengumpulkan jari. Ini namanya yaqidu. Kemudian kita lepas lagi, mulai lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW demikian. Beliau ketika menghitung itu mengumpulkan jarinya, maksudnya mendekapkan seperti ini. Ya. Itu yang dilakukan oleh beliau SAW. Dan kalau misalnya kita ingin melakukan bukan dengan cara seperti itu, tapi seperti udah kebiasaan kita, ya seperti ini, ya, dan mungkin menurut sebagian kita lebih mudah, meskipun tidak demikian sebenarnya ya, maka tidak masalah. Yang penting atau yang lebih penting dari itu adalah jumlahnya benar. Jumlahnya apa? Benar.
Karena zikir-zikir yang disebutkan tadi, kenapa disebutkan angkanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada maksudnya, supaya kita benar-benar sampai kepada angka tersebut, tidak tambah, tidak kurang, dapat pahalanya. Makanya perlu konsentrasi. Ya, itu yang lebih penting. Kalau memang seseorang dengan cara seperti ini, yang penting angkanya benar. Dan kita katakan tentunya yang lebih afdal, yang lebih utama, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau tidak terbiasa, bisa, insya Allah kita biasakan. Dan kita coba, ternyata terkadang malah justru lebih konsen, Pak. Ya, justru ternyata lebih konsen. Ya, kita seorang, dan saya kasih cara biar lebih konsen, pandangan kita jangan sampai kemana-mana, tapi kita memandang apa? Jari kita. Ya, kita pandang jari kita. Jangan kita mengandalkan hanya sekedar awang-awang begitu saja, tapi kita lihat jari kita sudah berapa ini? Subhanallah, 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 subhanallah 5 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali dan seterusnya. Kita pandang jari kita dalam bergerak tadi. Maka insya Allah ini diantara hal yang bisa menguatkan kita dalam konsentrasi. Bukan seseorang memandang ke depan atau sambil menoleh ke kanan ke kiri, tahu-tahu lupa lagi. Ya, jadi kita lihat jari kita dalam bertasbih. Kalau misalnya sudah kita lihat, kita sudah berusaha untuk konsen, ternyata lupa. Karena nggak ingat ini sudah 20 atau 15. Sudah 25 atau 20. Maka dalam keadaan demikian, kalau memang kita benar-benar ragu, kita ambil yang kecil. Kalau kita ragu itu 20 atau 15, maka kita anggap berapa? 15. Kalau kita ragu 25 atau 20, kita anggap berapa? 20. Ini kaidah secara umum, termasuk ketika kita ragu dalam sholat kita, sholat duhurnya ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, lupa. Anggap saja itu 3 rakaat. Jadi kalau ragu ya kita pilih yang paling rendah. Baik, insya Allah paham ya tentang bagaimana caranya untuk bertasbih yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Terakhir, tentang makna tasbih, tahmid dan juga tahlil. Secara singkat, tasbih artinya adalah mensucikan Allah. Seseorang mengatakan subhanallah, maksudnya adalah ana mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Dari sifat-sifat yang tidak baik. Jangan seperti orang-orang Yahudi, mereka mensifati Allah dengan bakhil. Iya. Dan juga orang-orang musyrikin yang mereka mensifati Allah, misalnya Allah memiliki anak. Mengatakan bahwasanya malaikat ini adalah anak-anak perempuan Allah. Nah, ini mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak baik. Nah, seorang muslim secara umum dia mengatakan subhanallah, meyakini Allah tidak memiliki sifat kurang sedikit pun, setitik pun, sekecil apapun. Allah SWT tidak memiliki sifat kekurangan. Makanya seorang mengatakan subhanallah, maksudnya adalah maha suci engkau ya Allah dari seluruh sifat kekurangan. Kita ulang 33 kali atau 10 kali atau 11 kali, itu pengaruhnya sangat besar bagi keimanan seseorang. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Melatih kita untuk mengagungkan Allah. Allah yang aku sembah itu tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Maha suci Allah yang dikatakan oleh orang-orang tersebut yang mengatakan demikian, yang mengatakan demikian. Ini adalah kedustaan yang nyata. Allah SWT tidak memiliki sifat kekurangan sedikit pun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membaca alhamdulillah. Beda lagi maknanya. Alhamdulillah maksudnya adalah kita memuji Allah.
memuji Allah yaitu meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang tinggi. Sifat tidak baik sudah kita sucikan Allah dari sifat yang tidak baik. Kemudian yang alhamdulillah kita mensifati Allah atau meyakini bahwasanya Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Meyakini bahwasanya Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Seluruh sifat yang sempurna Allah memilikinya dan sempurna dan maha seluruh sifat-sifat tersebut. Allah memiliki sifat sayang. Dan sifat sayang yang dimiliki oleh Allah adalah mencapai puncak kesempurnaannya. Allah memiliki sifat penyantun. Maka sifat penyantun Allah mencapai puncak kesempurnaannya. Jadi orang yang mengatakan alhamdulillah meyakini di dalam hatinya Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Berbeda dengan makhluk yang disembah selain Allah, penuh dengan kekurangan. Ya, dianya sendiri dicipta, dianya sendiri bukan di tangan dia mudarat dan juga manfaat. Adapun Allah Azza wa Jalla maka dialah yang maha sempurna. Langit dan bumi adalah milik Allah. Tidaklah terjadi sesuatu di permukaan bumi dan di langit kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah mengendaki sesuatu tinggal mengatakan kun, maka terjadilah. Itulah Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau dia menyadari bahwasanya yang dia sembah adalah Maha Besar, maka akan ada di dalam hatinya rasa takut, ada rasa pengagungan, ta'zim kepada Allah. Kalau misalnya kita mendengar ada hewan yang sangat besar misalnya, ya semut yang kita kenal kecilnya, kita mendengar ada semut sebesar sapi misalnya. Gimana perasaan kita? Ada rasa takut tersendiri. Atau ada sapi yang sebesar gunung. Meskipun itu adalah sapi yang tidak memakan seperti macan atau singa, tapi ketika dia besar, ada perasaan takut tersendiri. Lalu bagaimana dengan Zat yang maha besar? Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha besar. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala saja, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sangat besar. Jarak antara kita, antara bumi ini dengan langit yang pertama saja. Siapa di antara manusia yang dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, siapa di antara mereka yang sampai ke langit yang pertama? Tidak ada. Polnya mereka sampai wallahu alam. Yang sampai ke bulan pun kita tidak tahu kebenarannya. Iya. Apalagi sampai ke langit yang pertama, dan kita tahu di bawah langit yang pertama itu ada miliaran bahkan mungkin triliunan bintang-bintang. Yang sudah pernah belajar di bangku sekolah mengenal ada bintang-bintang, ternyata kita ini berada di galaksi Bima Sakti. Yang itu merupakan kumpulan bintang-bintang dan jumlahnya di situ sudah miliaran bintangnya. Itu baru satu galaksi saja. Ternyata di alam semesta ini, di bawah langit yang pertama ini ada ratusan bahkan jutaan galaksi selain galaksi Bima Sakti. Maka kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya langit yang pertama. Langit yang kedua tentunya lebih besar lagi karena dia lebih tinggi. Dan jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Tebal masing-masing langit tersebut 500 tahun perjalanan. Bagaimana dengan langit yang ketujuh? Sangat-sangat besar. Dan ternyata di sana ada makhluk Allah yang lebih besar daripada langit yang ketujuh, yaitu kursi. Yang disebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Disebutkan dalam hadis, langit yang 7 ini, seandainya dia dibandingkan dengan kursi Allah,
itu seperti 7 koin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. 7 koin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Bisa kita bandingkan 7 koin tadi dengan padang pasir? Tidak bisa kita bandingkan. Itu perbandingan antara 7 langit dengan kursi Allah. Berarti kita tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya apa? Kursi Allah Azza wa Jalla. Itu adalah sesuatu yang sangat besar. Arsy Allah dibandingkan dengan kursi Allah sama. Seperti sesuatu yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arsy-Nya Allah jauh lebih besar daripada kursinya Allah. Nah kalau itu adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah SWT ciptakan demikian besarnya, maka yang menciptakan jauh lebih besar. Allahu Akbar. Ketika seseorang menyadari demikian dan dia ulang-ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka apa yang ada di sekitarnya ini kecil sekali. Dia punya atasan yang mungkin dia segani, dia takuti, tapi ketika dia mengatakan Allahu Akbar, Allah SWT dialah yang maha besar. Apa yang ada di sekitarnya ini jauh sangat kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tumbuh di dalam diri seorang muslim tawakal hanya kepada Allah. Rasa takut hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini apabila kita cermati dan kita renungi zikir-zikir tersebut, maka akan bermanfaat bagi jiwa kita dan akan menambah keimanan kita masing-masing. Barakallahu fikum. Itulah yang insyaallah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelumnya Afan, ibu-ibu ada berapa orang? Ada berapa? 7. Total ada berapa orang ibu-ibu? Mau dikasih bukunya? Ada berapa? 7 aja ya. Di atas ada 5. 2. Atas 5, bawah 7 ya. 9 ya. Hah? Atas 2, bawah 7, 9 kan? 9. Baik, yang belum dapat Bapak-bapak sudah semua? Ada yang belum dapat? Sudah dapat, Pak? Belum? Yang belum dapat? Monggo Pak. Afwan. Ya. Ada lagi? Bapak ya? Afwan, Pak. Ada lagi, Pak? Iya, sekalian mungkin Afwan. Ya. Ya. Ya, ada yang lain? Baik. Ada yang lain? Enggak. Barakallahu. Baik. Kita buka mungkin tanya jawab satu pertanyaan aja. Monggo, Pak. 2 berarti ya. Mengenai nafas, Ya. itu ada pintu-pintunya. Gimana? Karena itu pada waktu Rasulullah ini dipikir kenapa langsung dari Masjidil Haram itu langsung ke arah Sidratul Muntaha, tapi masih ke istilahnya ke Masjidil Aqsa, sehingga ini yang memberikan istilahnya hijrah, artinya pelajaran karena tempat itu Rasulullah bersujud dan bersolat. Dan ini apa hikmah dari itu? Ya.
Pertama, itulah yang kita dapatkan ya. Termasuk mujizat Nabi SAW adalah Isra dan juga Mi'raj. Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi SAW ke Sidratul Muntaha. Kalau Isra ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada Isra, ada Mi'raj. Dan Isra dan juga Mi'raj ini wallahu ta'ala alam, duanya terjadi pada tahun 10 kenabian. Terjadi pada tahun 10 kenabian. Dan dua-duanya termasuk mukjizat Nabi SAW karena zaman dahulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini ditempuh kurang lebih 1 bulan ya. Ditempuh kurang lebih 1 bulan. Dan dilakukan oleh Nabi SAW saat itu kurang dari 1 malam. Kurang dari 1 malam. Tentunya ini menunjukkan tentang hikmah. Dan wallahu ta'ala alam, tentunya banyak hikmah di balik itu semuanya. Kenapa Nabi SAW digerakkan, dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Ini untuk menunjukkan wallahu alam mukjizat tersebut kepada orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy biasa Pak, mereka ke Syam. Perjalanan dari Mekah ke Syam itu biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kita tahu bahwasanya Allah mengatakan di ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka memiliki perjalanan di waktu musim panas dan juga musim dingin. Kalau musim panas mereka perginya ke Syam, ya ke sekitar Masjidil Aqsa. Jadi mereka tahu sendiri perjalanannya itu panjang 1 bulan. Dan mereka melihat gambar atau mereka melihat Masjidil Aqsa sendiri. Ketika mereka mendengar Nabi SAW katanya yang sampai kepada mereka, beliau dijalankan oleh Allah Azza wa Jalla dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal sebelumnya belum pernah beliau ke sana. Belum pernah melihat Masjidil Aqsa. Kalau pembesar-pembesar Quraisy yang mereka para pedagang ya biasa ke sana. Jadi kalau diminta untuk mensifati, menunjukkan apa Masjidil Aqsa itu kayak apa, mereka bisa, orang-orang Quraisy. Makanya saat itu Nabi SAW ditantang oleh orang-orang Quraisy. Kalau kamu benar ke Masjidil Aqsa, bagaimana sifatnya? Bagaimana, apakah kamu bisa menyebutkan, menceritakan tentang bagaimana Masjidil Aqsa? Oleh Allah Azza wa Jalla dinampakkan di depannya, Pak. Ya, dinampakkan di depannya sehingga beliau SAW bisa melihat seakan-akan itu di depan beliau dan menceritakan bagaimana Masjidil Aqsa. Nah ini ingin wallahu alam di antara hikmahnya adalah menunjukkan mukjizat tersebut. Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Wallahu taala a'lam. Nah. Ya. Tadi kayaknya Bapak iya. Belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Allah. Kalau seandainya biasanya kita ini Ya. Seandainya kita ditunggu rombongan, ditanya nih kita ya. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Boleh dua-duanya. Jadi Bapak subhanallah dulu diselesaikan, baru kemudian alhamdulillah, atau langsung digabung. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tidak masalah.
Dua-duanya bisa. Bisa subhanallah dulu, selesai baru alhamdulillah, atau digabung langsung. Yang penting jumlahnya 25. Yang penting jumlahnya 10. Yang penting jumlahnya 11. Tidak masalah. Dua-duanya bisa. Baik, kemudian yang kedua, bolehkah kita seandainya kita dalam kondisi tertentu ditunggu oleh orang lain, kita membaca tasbih, tahmid, tahlilnya sambil berjalan? Kita katakan boleh. Ya, karena memang dalam Al-Qur'an disebutkan qu'udan, ya, kita berzikir dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berbaring pun. Jadi seandainya seseorang membaca zikir-zikir tersebut dalam keadaan dia berjalan, boleh. Yang lebih penting atau yang utama adalah benar-benar kita bisa mendapatkan angkanya tadi. Soalnya tentunya beda Pak ya, antara orang yang duduk dan konsen dengan orang yang berjalan. Kita mungkin sambil ngelihat ke depan, tangan kita sambil gerak. Ya, dan itu mungkin salah, mungkin benar, dan dari sisi kekhusyukan juga beda. Makanya dulu pernah kita tanyakan ini ke sebagian guru-guru kita di Madinah, dan beliau sebutkan tentunya yang afdal adalah apabila kita sabar sebentar duduk. Ya, itu yang lebih khusyuk, karena zikir ini bukan hanya sekedar kita mengucapkan saja, tapi yang lebih utama dari itu adalah kekhusyukan di dalam masalah zikir. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak boleh, Pak, nggak masalah. Dan usahakan kita angkanya bisa kita dapatkan. Wallahu taala a'lam. Nah, ya. 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 Tadi di dalam penghitungan Rasulullah itu ngomong jari jemari. Di dalam sekarang banyak aktivitas yang bisa membantu mudah untuk menghitung. Sedangkan aspek atau alat itu digital. Gimana itu, apa ada larangan tentang menggunakan itu atau ada anjuran ataupun gimana? Gimana penjelasan? Baik. Guru-guru kami ada di antara mereka yang membolehkan. Ya, seperti Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau juga termasuk pengajar di Masjid Nabawi. Ada yang membolehkan. Beliau membolehkan untuk bertasbih menggunakan tasbih yang biasa kita pakai itu, yang biasa dipakai oleh sebagian saudara kita. Dan sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Ya, cukup dengan menggunakan tangan saja. Nabi SAW dan juga para sahabatnya dahulu bisa saja mereka di zaman beliau menggunakan tasbih tersebut. Artinya di sana juga ada mutiara-mutiara atau yang sejenisnya bisa mereka susun, ya, untuk misalnya kalau alasan kita untuk mempermudah, di zaman Nabi juga memungkinkan yang demikian. Itu bukan sesuatu yang sulit. Tapi ternyata tidak ada di antara sahabat dan Nabi SAW tidak melakukan. Dan kembali kepada hadis tadi, mereka ini adalah mas'ulatun mustantaqat. Tangan-tangan kita ini itu akan ditanya dan itu akan dijadikan bicara oleh Allah Azza wa Jal di hari kiamat. Oleh karena itu, wallahu ta'ala alam, ya, lebih hati-hatinya dan lebih afdalnya kita cukupkan diri dengan apa? Dengan tangan saja. Tapi seandainya ada saudara kita yang menggunakan alat tersebut atau sekarang ada yang digital, ya, maka jangan kita ingkari, karena memang ada di antara ulama Ahlus Sunnah yang mereka berpendapat bolehnya menggunakan alat-alat tersebut. Tapi untuk diri kita sendiri, wallahu ta'ala a'lam, lebih hati-hatinya kita menggunakan jari-jari saja. Nah, Facebook. Baik. Ada pertanyaan yang melalui online. Yang pertama dari saudara Abdullah. Jika zikir di luar sholat kita tentukan sendiri jumlahnya dengan tujuan untuk kemudahan dan kecintaan.
Ini bagaimana? Diulangi. Jika zikir di luar sholat, kita tentukan sendiri jumlahnya. Ya. Dengan tujuan untuk kemudahan dan ke kita. Ya. Yang kedua, dari saudara Amal Wildan. Itu satu dulu mungkin. Satu dulu. Ya. Kalau tidak meyakini tentang keutamanya tidak masalah. Misalnya, anak ingin duduk sekarang, dia masuk masjid, kemudian duduk sebentar di masjid, anak ingin niat sekarang ingin tasbih 20 kali misalnya. Fadhal, enggak masalah. Ini adalah termasuk tasbih yang mutlak. Tapi yang penting antum tidak meyakini keutamaan bertasbih misalnya 50 kali tersebut. Antum hanya anak ingin duduk di sini sebentar bertasbih 50 kali. Tidak masalah. Jadi sebagian salaf dahulu ada mereka memiliki ibadah-ibadah yang sifatnya rahasia, Pak. Sifatnya rahasia. Rahasia antara siapa? Rahasia antara kita dengan Allah saja. Kalau menuntut ilmu seperti ini kan kita masih dilihat oleh orang lain. Tapi para pendahulu kita dahulu, mereka berusaha ada atau memiliki ibadah yang sifatnya rahasia antara mereka dengan Allah. Ada di antara mereka seperti itu. Jadi orang nggak ngelihat dia bertasbih. Cuma ada waktu bagi dia dalam sehari itu melakukan zikir, tidak dilihat oleh orang lain, tidak didengar oleh orang lain, yang tahu hanya Allah saja. Kita mau batasi, yang penting kita tidak meyakini misalnya keutamanya. Tidak masalah. Nah, dan yang kedua? Yang kedua dari saudara Alwilda, seumpama seorang menjadi makmum masbuk, pertanyaannya haruskah membaca surat pendek atau tidak ketika melengkapi rakaat yang sudah tertinggal dunia? Dilihat, kalau misalnya kita sholat zuhur ketinggalan 3 rakaat, berarti kita hanya mendapati imam 1 rakaat saja. Kita baru 1 rakaat, imam salam. Berarti ketika kita sholat sendiri masuk ke rakaat yang keberapa? Kedua. Nah, rakaat yang kedua ketika sholat zuhur disunahkan untuk membaca surat pendek atau tidak? Sunahkan. Berarti kita baca. Tapi seandainya kita mendapatkan imam 2 rakaat dalam sholat zuhur. 2 rakaat, beliau salam, kita sholat sendiri masuk ke rakaat yang keberapa? Ketiga. Rakaat yang ketiga ketika zuhur disunahkan untuk membaca surat pendek tidak? Tidak. Berarti nggak usah baca surat pendek. Simpulannya dilihat keadaan dia ketika masbuk tersebut. Nah, barakallahu fikum. Cukup misalnya ya. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.